Setelah sampai Jakarta, ternyata bapak saya sudah meninggal, Mas. Ayah kenapa, Bu? Ayah, ayah bangun, Yesi pulang. Diam kamu, Yesi. Ya, bangun ya. Karena kamu, ayah kamu meninggal. Karena kelakuan kamu, ayah kamu jadi mikirin kamu terus. Saya pikir dia orang baik-baik ya, Mas. Nah, padahal dijadikan saya sebagai wanita simpanan selama 2 tahun. Sayang, kok kamu lama banget buka pintunya? Iya Mas, maaf lagi ada sedikit kerjaan di dalam. Oh, gitu kan. Mas! Ternyata benar ya kecurigaan aku selama ini. Kamu punya wanita lain. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa, tadi kita lihat bersama adalah video cuplikan dari kejadian yang pernah menimpa narasumber kita. Dan alhamdulillah saat ini narasumber kita sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mbak Yesi. Waalaikumsalam, Mas. Selain Mbak Yesi juga sudah hadir bersama kami di studio Bapak Ustadz Muhammad Syihaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kita lihat bersama di video itu adalah penggalan dari kisah yang menimpa dari Mbak Yesi. Iya. Nah, untuk Mbak Yesi sendiri, Mbak Yesi, kejadian seperti apa sih awal mulanya bisa seperti itu? Ya, awalnya saya karena berjuang sendiri, Mas, untuk menghidupkan keluarga saya, termasuk anak saya sama orang tua saya, Mas. Saat itu memang suami kemana? Saya sudah pisah dengan suami saya. Sudah pisah, Iya. dalam arti kata pisah resmi atau memang pisah saja? Oh, pisah resmi, saya sudah bercerai. Nah, pada saat sebelum berpisah, memang kehidupan rumah tangga Mbak Yesi dengan suami seperti apa? Saya dengan suami saya menikah cuma 1 tahun, Mas. Awalnya saya dijodohkan sama kedua orang tua saya. Karena usia saya yang sudah 28 tahun, menurut orang tua saya sudah harus menikah. Dan akhirnya saya dijodohkan dengan seorang laki-laki yang akhirnya saya nikahin. Tapi cuma berjalan 1 tahun aja, Mas. Nah, boleh tahu ada kejadian apa saja selama 1 tahun? Setelah menikah dengan suami saya, perilakunya nggak baik, Mas. Dia suka marah-marah, bahkan suka mukul, bahkan nggak nafkahin saya. Nggak nafkahin sama sekali. Iya. Dia bekerjanya sebagai apa? Ini kerja? Punya pekerjaan maksudnya? Iya, Ada? iya. Oke, berarti dia melakukan kekerasan ke Mbak Yesi ya? Di situ Mbak Yesi melawankah atau pernah bertanya kenapa dia seperti itu berlaku kasar sama Mbak Yesi? Saya nggak pernah melawan, cuman emang dia udah karakternya mungkin ya, Mas. Jadi nggak pernah ini. Jadi setiap hari itu marah-marah terus, bahkan suka mukul. Oke, tapi pada saat kejadian itu sebelum pisah, tapi Mbak Yesi udah sempat hamil ya? Iya. Hamil sama Nia ya? Oke, Pak Ustadz, Iya. nggak kenal sama sekali siapa laki-laki ini, dijodohkan karena terpaksa, tapi begitu menikah pun akhirnya dia mendapatkan perilaku kekerasan nih dari suaminya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Farid, kita barusan mendengar kisah dalam tanda petik pilu yang dialami oleh Mbak Yesi tadi. Menikah dijodohkan tanpa mengetahui seluk-beluk dan karakter calon suaminya. Saya kira para pemirsa dan para orang tuaku yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak kemudian sudah usia dewasa menjelang pernikahan, saya kira kita harus membuka bagaimana tuntunan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika kita seorang anak kita gadis, maka bagaimana cara izin
menikahkannya. Makanya as-sukutu ala maturridho. Diamnya seorang anak gadis itu adalah tanda ia merestui dari situ. Karena mengapa ini membaca ini? Karena seorang gadis kan rasa malunya tinggi sekali, maka di sana. Beda dengan seorang janda, maka dia adalah ya ucapan dia, minta persetujuan dia. Lah ada hal yang menarik ketika pada zaman Nabi SAW, ketika ada salah seorang yang mau dinikahkan, tapi kemudian sahabat Umar bertanya, apakah kamu sudah pernah melihatnya? Saya belum pernah, wahai Umar, kata dia, lihatlah dia. Jadi maka kemudian di kalangan para ulama menjelaskan melihatnya ini apakah melihat langsung ataukah boleh melihat diwakilkan. Lah kasus Umar tadi itu melihat langsung gitu. Tetapi di penjelasan yang lain, kalau ia tidak sempat melihat atau tidak memungkinkan melihat, maka dilihatkan kepada teman kita atau keluarga kita yang kita percayakan atas informasi dia, maka kemudian melihat dia, oh dia ini orangnya baik, karakternya begini, kehidupan agamanya begini, maka kemudian calon mempelai tadi pun merasa, oh mantap kalau gitu udah bismillah menikah dengan dia. Lah kita nggak tahu, misalkan kasus ini, misalkan Mbak Yesi tadi, apakah tahapan seperti yang dikisahkan dalam pada masa Nabi ini dilakukan apa tidak? Kalau sepertinya sama sekali, sehingga ketika begitu sudah menikah kan dia dapati apa? Ternyata karakternya kasar, memukul, bahkan kemudian main tangan. Saya kira ini adalah cara-cara yang tidak su'ul adab namanya, su'ul akhlak tadi, akhlaknya perangainya tidak baik. Dan ini saya kira awal dari rumah tangga yang tidak baik itu adalah diawali ketika seorang suami ringan tangan kepada istrinya. Ya, bahkan itu dilakukan saat Mbak Yesi kondisinya sedang hamil. Apalagi saat sedang hamil, itu kan justru ketika sedang hamil, justru yang ada adalah seorang suami membesarkan hati seorang istrinya, memberikan dorongan, hiburan, karena itulah tugas yang sangat berat bagi seorang istri. Iya, perilaku kasar seperti apa sih saat Mbak Yesi masih hamil dia melakukan itu, dia masih terbayang di kepala Mbak Yesi? Iya, waktu itu saya sedang hamil muda ya Mas. Dan mungkin bawaan hamil, saya tuh pengen makan mangga. Mas, aku boleh minta tolong nggak? Tolong apa saya? Kayaknya si Dede lagi pengen mangga nih. Beliin aku mangga ya. Apaan saya? Berisik amat sih kamu. Mas, pengen mangga. Beliin Mas, ini kan buat anak kita juga. Mas beliin mangga, aku pengen mangga. Apaan sih? Kamu berisik amat. Nggak lihat apa orang lagi sibuk? Sibuk apa? Kamu cuma main gitu doang. Jadi suami nggak tanggung jawab banget sih, nggak peka. Apa? Kamu mau mangga? Nih, mangga nih aku udah beliin buat kamu nih, ha? Mas mau kemana? Nora. Pak Ustadz bilang kan istri ketika hamil pasti butuh perhatian dari suami, tapi suaminya justru malah marah sama istrinya. Jadi memang ketika harus difahami para saudaraku, para suami yang ada istrinya masing-masing di rumahnya, yang mungkin yang pasangan muda istrinya sedang hamil, maka harus difahami ada beberapa perubahan dalam kajian psikologi pregnant orang hamil itu. Ada yang tidak ngidam, ada yang seorang istri itu cuek saja, nggak ada apa, biasa saja ada. Ada yang punya ngidam, ada yang ngidam gitu, ingin ini. Bahkan kadang-kadang tengah malam ingin asinan dari Bogor dibelikan Jakarta, kan nggak mudah. Tentu sebagai seorang suami ya tentu bukan harus menuruti terus pergi ke Bogor tengah malam, bukan dalam mana itu, tapi ketika ada keinginan sesungguhnya istri sedang memerlukan perhatian, itu garis pokoknya adalah di situ. Maka seorang istri, seorang suami juga harus memberikan perhatian gitu loh. Jadi jangan sampai misalkan kasus Mbak Yesi tadi ngidam mangga tapi ternyata bukan mangga yang dibelikan suaminya, tapi justru gelas yang dilempar. Ini kan saya kira tindakan kasar yang tidak seharusnya dan tidak patut dilakukan di saat istri sedang mengandung. Yang kedua, kalaupun tidak bisa memenuhi, mestinya lah dihibur dengan ucapan yang baik. Maaf, misalkan Adinda tidak bisa memenuhi, mungkin besok, ini kan tengah malam, sabarkanlah dengan diusap-usap perutnya dan didoakan. Kan kita banyak mendengar kisah-kisah bagaimana romantismenya Nabi SAW bersama istri dan juga sahabat bersama istrinya. Saya kira itulah teladan dalam kehidupan kita berumah tangga. Lalu kemudian singkat cerita akhirnya Mbak Yesi memutuskan untuk berpisah, cerai dengan dia dalam kondisi masih hamil berarti ya? Setelah anak saya lahir. Setelah lahir? Iya, saya langsung minta untuk berpisah dengan suami saya. Dan akhirnya saya
pindah ke rumah orang tua saya, Mas. Tinggal sama orang Iya. tua. Nah, pada saat masih di rumah orang tua ada komunikasi dengan waktu itu pas pindah ke rumah tua sudah ketuk palu pisah atau masih proses? Sudah Artinya sama mantan suami ada komunikasi? udah nggak pernah lagi. Udah nggak pernah Iya. lagi. Terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari mana? Iya, Mas. Setelah saya pisah dengan suami saya udah nggak pernah lagi ada kontak dengan dia. Dan akhirnya waktu anak saya berumur 8 bulan, kebutuhan semakin bertambah. Dan akhirnya saya mengikuti teman saya, mengajak saya kerja ke Pekanbaru. Kerja sebagai apa? Awalnya saya nggak tahu, cuman dibilang kerja sebagai di restoran. Oke. Iya, setelah sampai di sana ternyata bukan kerja di restoran, tapi kerja sebagai wanita malam, Mas. Ya, untuk melayani kebutuhan seksual dari para lelaki begitu. Iya. Mbak nggak coba untuk kabur? Saya udah berusaha untuk kabur, tapi nggak bisa karena di sana itu ketat banget, Mas. Maminya ketat banget, jadi kita nggak bisa kabur. Pak Ustadz, ini sangat gampang ketika seseorang butuh uang, bisa disebut begitu, tawaran pekerjaan apa saja yang bisa ditawarkan oleh orang, kemudian tergoda, akhirnya mudah nih digoyahkan, akhirnya terjerembab seperti hal itu, Pak Ustadz. Iya, jadi kan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah memberikan ilustrasi dalam konteks untuk ini. Kata Sayyidina Ali begini, kadal fakru ayyakuna kufrun. Kefakiran itu, hampir-hampir kefakiran itu dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Dalam konteks ini ya kekufuran. Kufur apa? Kufur orang akan kebenaran Allah terhadap pembagi rezeki dan seterusnya, maka kemudian jatuhlah dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kasus Mbak Yesi tadi, mohon maaf Mbak Yesi, misalkan jadi ketika himpitan ekonomi setelah bercerai tadi, kemudian diajak orang, udah di sini aja kerja di misalkan di salah satu kota tadi, diberikan contoh salah satu kota di Sumatera tadi, lantas kemudian sudahlah nggak pertimbangan, pokoknya yang penting bagaimana mendapatkan ekonomi sana. Tetapi ada dua hal ini Mas Farid. Yang pertama adalah bagi kita dalam konteks ini adalah Mbak Yesi dan para wanita-wanita yang lainnya, ketika ada himpitan ekonomi, yang pertama adalah mesti harus kontrol akal sehat kita. Apakah pekerjaan kita ini benar apa tidak? Diiming-iming keluar Jawa misalkan di suatu tempat, ini benar nggak ini caranya? Yang kedua, ketika mengetahui bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Jadi mohon maaf Mbak Yesi, sebagai wanita panggilan tadi itu melayani yang bukan harusnya dilayani karena bukan suami kita, itu adalah perbuatan fahisyah, mungkar, dan ini adalah perbuatan yang dalam bahasa Al-Quran fahisyah itu menjijikkan. Yang kedua, ini adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Yang keempat, ini apapun yang dihasilkan dari situ itu adalah harta benda, uang yang diharamkan oleh Allah, maka tentu ini tidak akan mendapatkan keberkahan dalam keluarga untuk Mbak Yesi dan untuk anak-anaknya. Ini berbahaya sekali gitu. Dan yang berikutnya, ini membawa risiko penyakit yang luar biasa yang sudah banyak kita saksikan Mas Farid dalam kehidupan masyarakat. Apa itu, ini yang dimaksud dengan penyakit sosial itu. Ya. Lalu kemudian Mbak Yesi, gimana caranya sampai akhirnya bisa lepas dari belenggu itu? Iya, saya kenalan dengan seorang laki-laki, Mas. Dan akhirnya dia menebus saya di tempat saya kerja itu senilai 5 juta. 5 juta? Iya, dan bawa saya keluar dari situ. Lalu apa yang dilakukan laki-laki itu setelah menebus Mbak Yesi? Nah, setelah itu saya pikir dia orang baik-baik ya, Mas. Nah, padahal dia jadikan saya sebagai wanita simpanan selama 2 tahun. 2 tahun menjadi wanita simpanan, dalam arti kata dinikahkan secara sah atau tidak? Enggak. Tidak. Mbak Yesi sebenarnya nggak mau itu, tapi karena merasa berhutang sama dia. Iya. Oke. Terus selama berjalan 2 tahun itu gimana rasanya, Mas? Selalu bertentangan dengan hati? Iya. Terkadang pengen kabur juga, cuman nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya laki-laki ini tahu latar belakangnya apa? Tahu dia punya istri, dan sebelumnya istrinya itu nggak tahu. Nah, tapi setelah itu istrinya jadi tahu. Diam-diam dia ikut suaminya ke tempat kontrakan saya. Dan di situ istrinya marah-marah dan kasih saya perhiasan, modal, bahkan tiket pesawat untuk tinggalin suaminya, bahkan keluar dari kota Pekanbaru. Yesi, sayang.
Sayang, kok kamu lama banget buka pintunya? Iya mas, maaf lagi ada sedikit kerjaan di dalam. Mas! Ternyata benar ya kecurigaan aku selama ini. Kamu punya wanita lain. Wanita apa sih, Mah? Mama juga ngapain kesini? Masih nanya lagi kamu. Kamu nggak tahu diri. Kamu perusak rumah tangga aku. Semua seperti yang kamu pikirkan. Diam kamu. Aku minta kamu tinggalin suami aku. Ini uang. Ini kan yang kamu mau. Hah? Ini tiket pesawat. Kamu sekarang juga tinggalin suami aku. Kamu pergi jauh dari sini dan jangan pernah kembali. Ah! Ayo mas, pulang kamu. Sebelum kita tanya lebih lanjut lagi Mbak Yesi, Pak Ustadz, Iya. gimana nih Pak hukumnya di mata agama nih menjadi istri simpanan? Bukan istri simpanan secara alat, Pak Ustadz, simpanan orang. Iya. Ya, yang pertama kalau kaitan kasus Mbak Yasi ini bukan istri simpanan tapi simpanan. simpanan. Kalau istri itu artinya sah dia. Persoalan dia menikah di di KUA penghulu atau dia siri, tapi kalau sah ya sah dia. Tapi kalau ini kan simpanan. Para pemirsa saudaraku yang sedang tersesat di jalan seperti ini, jangan sekali-kali melakukan praktek simpanan wanita. Itu artinya adalah ilegal terhadap wanita. Yang legal itu berarti statusnya pernikahan dilindungi oleh negara. Dan ini adalah ada beberapa undang-undang yang dilanggar. Yang pertama adalah undang-undang perkawinan. Yang kedua adalah undang-undang tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat secara sipil itu kan tidak dibolehkan dalam kaitan di sana. Yang keempat adalah melanggar ketentuan agama. Mohon maaf, dengan Mbak Yesi tadi menjadi simpanan seorang laki-laki dan laki-laki yang tadi punya istri, itu namanya kan pelakor, merebut istri orang. Apalagi tadi istri sahnya sampai memberikan hadiah sudahlah keluarga. Itu wujud apa? Jeritan dia, tidak tega sesungguhnya suaminya terjerembab dalam praktek perzinahan. Namanya perzinahan ini masalah. Perzinahan yang diharamkan oleh Allah dan akan mendatangkan murka Allah dan menghancurkan rumah tangga orang. Dan tadi istrinya tadi saya berikan hadiah itu kan menunjukkan dia ingin menyelamatkan suaminya, diajak ke jalan yang benar supaya menjadi contoh dan nanti menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Tapi kan nggak terjadi. Tapi karena Mbak Yesi mungkin sudah gelap mata dalam mana, udah nggak ada lagi jalan berpikir ini apa, pokoknya menutupi ekonomi, himpitan ekonomi, akhirnya tetap melakukan tadi. Padahal itu adalah wasa as-sabila, kata Al-Quran, sebuluk-buluk jalan yang ditempuh oleh seorang anak manusia. Kemudian Mbak Yesi setelah kejadian itu apa yang Mbak Yesi lakukan? Iya, saya disuruh pergi sama istrinya, sama ini saya dikasih modal mas. Tapi saya masih tetap di kota Pekanbaru. Iya, saya pergi dari mereka, saya tetap di kota Pekanbaru. Tapi di situ saya dengan modal yang saya dapat, saya malah kerja jadi rentenir. Pak Ustadz, apa yang dilakukan Mbak Yesi ini jauh dari peraturan agama nih Pak Ustadz. Jadi ini bukan hanya jauh dari peraturan agama, tapi melawan peraturan agama. Yang pertama, Mbak Yesi, mohon maaf Mbak Yesi ya, mendapatkan kumpulan uang yang diharamkan Allah. Setelah itu kemudian dipakai distribusi dengan cara rentenir, riba yang bertumbuk-tumbuk. Jadi riba yang ada apa tadi itu berarti ada dua keharaman yang dilakukan. Saya kira para pemirsa, apapun alasannya ketika kita ingin mendapatkan rezeki, carilah cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan agama. Niscaya rezeki itu akan mendatangkan ketentraman dan kedamaian bagi kita dan pada keluarga kita. Kalau kita tanya pada Mbak Yesi, apakah damai? Saya yakin hatinya akan menjerit. Saya yakin jiwanya meronta. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa sesungguhnya setiap anak manusia tahu bahwa jalan keharaman itu bukan mendatangkan kedamaian, tetapi mendatangkan kecelakaan dalam kehidupan dia. Tetapi seringkali orang melupakan jeritan suara jiwa dan hatinya dan memperturutkan hawa nafsunya. Padahal ketika orang sudah melakukan itu, sesungguhnya ia sedang akan memanen keburukan-keburukan yang akan kembali kepada dirinya.
inilah saya kira balasan yang paling kita takutkan, Iya. Mas Farid, pada saudara-saudara kita yang sedang terjerembab dalam perbuatan semacam itu. Iya. Lalu kemudian sampai kapan Mbak jadi renten? Setelah itu Mas, saya ketemu dengan seorang laki-laki ya Mas, lebih muda dari saya. Saya pikir juga dia orang baik-baik ya Mas. Ternyata saya diporotin. Harta saya habis sama dia. Jadi uang itu habis sama dia gitu. Iya. Oke. Pak Ustadz, ada kaitannya kah dengan uang panas nih dalam tanda kutip, Iya. Pak Ustadz? Ya, ini kalau dalam bahasa istilah sosial kan ini namanya lingkaran setan kan. Yang pertama tadi perbuatan dari setan, bisikan setan, perbuatan haram. Dia mendapatkan uang, dibuat pakai rentenir. Maka di kemudian hari lagi bisikan setan juga akan mengalir lagi, maka kemudian akan diporoti tadi. Jadi inilah mata rantai tadi. Inilah saya kira Mas Farid dan para pemirsa yang dihormati Allah, saudara kalian. Inilah namanya izal berkah, berkah yang ditarik. Ketiadaan berkah. Tapi kalau orang berkah itu apa? Saya kemarin ada kisah menarik dari Surabaya, ex lokalisasi Mas Farid. Jadi ketika kita tanya yang mantan-mantan lokalisasi yang kemudian sekarang udah kembali jalan benar, Bu, apa yang membedakan? Sekarang Ibu membuat usaha warung ringan, kopi-kopian, jual kopi benih dengan yang lama. Sekarang Pak Ustadz kalau dari segi penghasilan memang banyak penghasilan ketika mohon maaf kami sebagai WTS panggilan dibandingkan sekarang. Tapi pada saat itu saya setiap mengirimi untuk anak saya, keluarga saya ada ketakutan jangan-jangan anak saya mengetahui, jangan-jangan keluarga saya mengetahui. Kalau keluarga saya ingin datang ke kota kami, saya selalu mencegah jangan-jangan dia tahu pekerjaan saya sehingga saya tidak pernah tenang. Tapi sekarang Pak Ustadz, kata dia, kendati pun kami jualan kopi ini penghasilan tidak seberapa, tapi setiap kami kirimkan anak saya merasa tenang, saya pun merasa damai. Apa maknanya? Sesuatu kebaikan kalau itu dilakukan dapat mendatangkan ketenangan, sesuatu keburukan kalau dilakukan akan menghancurkan ketenangan jiwa kita. Mbak Yesi tadi mendapatkannya apa? Salah satunya diploroti tadi itu kan keberkahan yang ditarik oleh Allah. Ya, lalu setelah harta Mbak Yesi habis, apa yang Mbak Yesi lakukan? Iya, dengan sisa modal saya buka warung Mas. Buka warung kecil-kecilan. Awalnya Di mana? Di Pekanbaru juga? iya, di Pekanbaru. Awalnya usaha saya lumayan lancar ya Mas, tapi lama-lama juga akhirnya bangkrut. Dan setelah bangkrut, kemana Mbak Yesi? Nah setelah bangkrut saya nggak punya apa-apa lagi, saya nekat Mas saya berangkat ke Batam ingin cari pekerjaan juga di sana. Lalu dapat pekerjaan di sana? Di sana akhirnya saya juga kerja malam. Mengalami apa yang sebelumnya? Iya. Berapa lama kerja jadi wanita malam di sana? Di sana kurang lebih 1 tahun Mas. 1 tahun. Sebenarnya Mbak Yesi ada ketenangan hati nggak sih melakukan itu? Sebenarnya hati saya ini menjerit Mas, pengen keluar dari situ, cuma nggak. Saya kehidupan ekonomi saya membutuhkan uang untuk menghidupkan hidup saya juga sama anak saya. Prosesnya sungguh sangat menyedihkan buat saya sih Pak Ustadz, merelakan itu hanya demi untuk menghidupi keluarga. Iya, ironis. Jadi kasus seperti Mbak Yesi ini banyak juga. Kasus kalau kita melakukan riset di beberapa ex lokalisasi, selalu alasan utama itu adalah faktor ekonomi. Seperti yang saya contoh kasus di Surabaya tadi yang sudah kembali jalan yang benar. Padahal sesungguhnya pintu-pintu rezeki Allah itu lebih luas dibandingkan pintu rezeki yang berasal dari keharaman tadi itu. Seringkali, mohon maaf, orang beralasan, wah ini saya himpitan ekonomi, saya kesulitan, padahal ada jalan dalam kaitan di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Yesi, para pemirsa sekalian, ini menjadi ibrah untuk kita semuanya, bahwa Allah menyediakan pintu luang rezeki lebih luas dan keberkahannya jauh lebih menenangkan dibandingkan ketika orang sedang himpitan. Tapi ini juga sekaligus memberikan penyadaran untuk para saudara-saudaraku yang agnia, yang Allah berikan rezeki, bahwa banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam himpitan ekonomi, tapi begitu ada orang-orang dari tangan-tangan jahat menarik mereka, akhirnya terjerembab dalam praktek di lorong gelap hitam berlumpur ini, maka sudah menjadi kewajiban saudaranya yang memiliki agnia tadi dengan kebijakan, tariklah dia, bawalah mereka kepada jalan yang baik. Seperti kasus misalkan, untuk bisa contoh di sini, kasus lokalisasi yang ada di Surabaya itu banyak orang yang saya ketika dulu saya itu merinding melihatnya, tapi kemudian setelah masuk itu sekarang orang-orang itu jualan dan mereka mendapatkan kedamaian, pendek kata suasana keagamaan. Saya kira Mbak Yesi, ketika kembali ke jalan tuntunan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan Allah akan buka keran rezeki itu. Maka jangan menutup diri bahwa hanya inilah, enggak, jalan rezeki masih Allah berikan.
Mbak Yesi sampai kapan berada di Batam? Saya 1 tahun, Mas. Setahun. Iya. Terus memutuskan kemana? Nah, setelah itu saya dapat kabar kalau bapak saya sakit masuk ICU, Mas. Terus pulang. Iya. Saya akhirnya dengan uang saya kerja malam, saya pulang ke Jakarta. Yang mengabarkan Mbak Yesi siapa? Kakak saya. Kakak. Setelah sampai Jakarta bertemu dengan orang tua. Setelah sampai Jakarta, ternyata bapak saya sudah meninggal, Mas. Keluarga tahu pekerjaan Mbak Yesi? Keluarga nggak tahu. Nggak tahu. Terus Ya. kemudian keluarga komentar apa kalau Mbak Yesi nggak pernah pulang? Keluarga semua menyalahkan saya, yang mana bapak meninggal itu karena saya, karena bapak nyari-nyari saya. Pengen saya pulang, tapi nggak pernah ada kabar dari saya, Mas. Ayah. Ayah kenapa, Bu? Ayah. Ayah bangun, Yesi pulang. Diam kamu, Yesi. Ya, bangun ya. Karena aku ayah kamu meninggal. Kamu. Karena kelakuan kamu, ayah kamu jadi mikirin kamu terus. Puas kamu. Ayah kamu sekarang udah nggak ada. Di akhir hidupnya dia selalu nanyain kamu. Puas kamu, puas. Yesi. Yesi. Nggak, kamu pergi aja. Kamu pergi. Pergi, pergi. Jadi keluarga menyalahkan Mbak Yesi atas Iya. meninggalnya orang tua. Boleh nggak Bapak seperti itu ya? Dilakukan keluarga. Iya. Kalau kita lihat dalam tuntunan agama nggak ada kaitan orang meninggal dengan si fulan itu si fulan, nggak ada. Ya meninggal tuh ya kata Allah, idza ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ketentuan ajal itu tiba, maka tidak ada siapapun yang dapat mempercepat maupun memperlambat. Jadi maknanya apa? Bahwa ajal itu qadar Allah, ketentuan Allah. Tetapi kan ada sebab-sebabnya. Kenapa misalkan? Oh meninggalnya karena bapaknya ini sakit. Kapan mulai sakitnya? Sejak memikirkan anaknya yang tinggal tadi itu disuruh pulang, nggak pernah pulang. Jadi sakit inilah bertumpuk, maka kemudian beban. Nah, itu dia berarti ada asbabnya. Tapi bukan berarti inilah menjadi penyebab utama. Tetapi pikiran itulah yang kemudian saya kira tidak ada orang tua yang paling perih dan pedih ketika sakit di penghujung syaratul mautnya itu, ketika merindukan anaknya tidak ada yang memperdulikan. Apalagi kasus misalkan Mbak Yesi tadi diketahui orang tuanya dan kemudian orang tuanya jatuh sakit. Saya kira inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan rasa penyesalan mendalam dari Mbak Yesi, karena pertama merasa berdosa pada ayahnya, yang kedua dia tidak bisa hadir ketika ayahnya sedang menjemput ajalnya itu. Ya, dan Mbak Yesi itu merasa jadi anak yang durhaka. Betul. Karena nggak bisa memenuhi apa keinginan ayah. Ya, betul. Boleh Jadi, beranggapan seperti iya, itu. bukan kita merasa, tetapi sudah seharusnya bahwa seorang anak merasa berdosa atas perbuatannya, karena pertama tidak bisa menunjukkan bakti yang baik pada orang tuanya. Yang kedua, apalagi menampilkan perangai dan praktek buruk tadi yang bertentangan dengan nilai agama, nilai baik yang dianut oleh keluarganya, maka kemudian melahirkanlah rasa berdosa, dan penyesalan ini saya kira berkepanjangan kalau orang tidak mau segera bertaubat. Makanya disitulah Mas Farid, pentingnya pintu tobat disediakan dan kita mau kembali pada jalan tobat itu supaya apa? Supaya orang dari hasil refleksi perenungan atas perbuatan dosanya itu mau kembali pada tuntunan Allah, dan pada saat itulah sesungguhnya kita menempuh pada jalan damai bersama Allah. Lalu bagaimana sekarang kehidupan Mbak Yesi? Iya, Mas, setelah bapak saya meninggal, saya sekarang berusaha mencari rezeki dengan jalan yang benar ya, Mas. Saya sekarang buka warung kopi. Tapi yang saya rasa juga pas-pasan banget gitu. Terkadang hati ini pengen balik lagi untuk ke Batam kerja malam, Mas. Ya, tapi ada perang batin di situ. Iya. Sebenarnya memang saya yakin sih Mbak Yesi juga nggak ingin banget melakukan itu. Pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Cuma karena itu desakan ekonomi, dia harus kembali ke Iya. sana. Ya pasti ada. Jadi kan begini, katanya setan kan yuwaswisu fi sudirnas, dalam dada manusia. Jadi ketika tadi kopi kan, setan akan bisikkan, yes, ngapain kamu kopi, kamu usahamu nggak lancar, itu udah mending aja kembali yang lama. Kamu sekali melayani, mohon maaf sekian dapat, udah ringan, nggak ini.
itu bisikan setan supaya menjerumuskan manusia kembali kepada jalan dosa, jalan buruk tadi itu. Makanya harus dilawan. Dilawannya apa? Dilawannya dengan cara kebaikan, memiliki keyakinan bahwa ini jalan buruk, bahwa ini jalan dosa. Orang tidak boleh masuk ke sana, jalannya menghinakan status manusia, maka kembali kepada jalan baik. Ini yang harus dituntun, tetapi kan tidak bisa sendirian. Maka harus ada saudaranya yang ikut membantu, membimbing orang-orang yang sedang berada di jalan seperti yang dilakukan misalkan dalam kehidupan Mbak Esi ini. Yang kedua ada jalan lagi Mas Farid, kembali pada tuntunan agama. Caranya apa? Ketika orang itu dalam tuntunan agama, maka insya Allah akan ada rasa merasa bersalah, rasa berdosa. Rasa berdosa itu ketika menghantui dalam kita, maka orang biasanya akan kembali dan kemudian establish istiqomah di jalan kebaikan. Ya, Mbak Yesi nggak ada niatan untuk menikah lagi? Belum ada, Mas. Saya takut dikecewain lagi. Tapi sebenarnya ada nggak sih dalam hati kecil Mbak Yesi ingin membuka lagi menjadi rumah tangga gitu agar bisa merawat anak dengan baik? Ada ya? Ada, Mas. Cuma karena trauma sama ketakutan itu yang muncul dari Mbak Yesi. Iya. Nah, Pak Ustadz, biar Mbak Yesi bisa yakin nih, biar tetap istiqomah. Saya sih berharap keyakinan Mbak Yesi adalah untuk tidak kembali lagi ke pekerjaan yang lama, itu yang paling penting. Yang kedua, biar mungkin mana tahu dia bisa dapat pasangan yang bisa membangun rumah tangga yang baik. Apa yang dilakukan Mbak Yesi nih? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Mbak Yesi adalah meyakinkan dan melawan bisikan buruk dalam diri sendiri. Supaya tidak kembali pada jalan yang buruk, tetapi berani mengatakan dan mendorong dirinya untuk kembali pada jalan yang baik. Yang kedua adalah Mbak Yesi harus membangun komunikasi, relasi dengan orang-orang baik. Supaya apa? Supaya energi kebaikan dari orang-orang yang baik ini akan memberi daya dorong, penguat dalam diri kita supaya ikut dalam kebaikan mereka. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memulai usaha baru. Usaha apa? Tadi yang dirintis tadi, misalkan warung tadi, ya nggak apa-apa kecil-kecilan pelan-pelan. Nanti kan lama-lama orang akan melihat usaha kita, maka insya Allah nanti juga Allah akan menunjukkan. Yang keempat, bertobat kepada Allah. Apa itu jalan tobatnya? Yaitu memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan mengisi kebaikan hari-harinya dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, memohon ampun atas dosa Mbak Evi kepada orang tua tadi yang pernah mengecewakan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menerima tobat Mbak Yesi, kemudian Allah membukakan pintu-pintu rezekinya pada Mbak Yesi karena ini ingin berjalan. Yang berikutnya, angkatlah menengadah tangannya kepada Allah, memohon pintu-pintu rezekinya dibukakan. Kalau dengan cara seperti itu mudah-mudahan tatmainul qulub, hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.